Meneruskan pengajian kita, kitab Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi bidarain amin. Terakhir satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir, juga Imam Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law nazala minas samaa'i narun lama naja minha illa ahlul masajid." Kalaulah turun dari langit api, itu tidak akan ada yang selamat makhluk yang ada di bumi ini kecuali ahlul masajid, kecuali orang yang salat, yang sujud, yang dekat sama masjid, yang hatinya mu'allaqun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya selalu nempel terkait dengan masjid. Nah, kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, wa idza tawanaitum was-salati inqata'at silatukum bil haqqi azza wa jalla. Jadi salat ini luar biasa, bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu yang saya hormati, usikum wa nafsi bittaqwallah, buat saya dan buat semua. Salat ini luar biasa. Yang pertama ditanya Allah nanti. Enggak ada yang lain ditanya. Yang pertama ditanya dari seluruh amalan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, itu yang pertama ditanya salat. Haqqan wa sidqan. Ini amat benar. Karena informasi ini disampaikan ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat. In saluhat, kalau salatnya baik, maka saluha sairu amali. Seluruh amalnya itu baik. Lihat. Salat satu ibadah yang Allah jadikan untuk menangguhkan amal-amal ibadah yang lain. Tapi kalau salatnya hancur, maka akan hancur pula seluruh amalnya. Maknanya, orang rajin umroh, rajin sedekah, rajin haji, rajin berbagi, kalau dia nggak sholat, tetap dia nggak akan selamat. Karena haji, ibadahnya semuanya akan dianggap buruk. Kenapa bisa seperti itu? Karena sholatnya buruk. Idza tawanaitum, kalau kita mulai melalaikan sholat, mulai kita berani meninggalkan sholat, mulai berani kita meninggalkan kewajiban inti, inqata'at silatukum bil haqqi azza wa jalla. Maka saat itu pula, kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, inqata'at silatukum bil haqq. Putus ikatan kamu kepada Allah. Jadi kalau kita masih sholat, ikatan kita sama Allah itu masih nyambung. Masih nyambung. Maknanya, kita akan terus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang masih belum baik. Karena kenapa? Ikatannya masih ada sama Allah, yaitu sholat. Tapi kalau udah berani ngelalain sholat, udah berani ninggalin sholat hanya untuk urusan-urusan dunia, apapun alasan, maka putuslah ikatan dia ke Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kalau udah putus ikatannya sama Allah, udah nggak usah berharap apa-apa. Nggak usah berharap apa-apa, orang udah nggak sembahyang. Sinyalnya hilang, signalnya hilang, koneknya hilang, kelar. Karena sholat ini yang Allah wajibkan 5 waktu dalam sehari dengan pahala 50 waktu, itu tidak lain adalah untuk tujuannya agar hamba ini ingat Allah. Maka kalau masih sholat, ingatnya masih ada sama Allah. Maknanya tali tersebut itu masih kuat. Tapi kalau udah nggak sholat, waduh kelar udah. Nggak bisa kita komentar orang nggak sholat. Mau bagaimanapun perbedaan yang terjadi di antara ulama, ya, apapun penafsiran ulama, tapi yang pernah keluar dari lisan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata jahidan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Yang ninggalin salat sengaja kafir. Walaupun ulama di sini berbeda pendapatnya, ada yang kafir keluar dari agama, ada yang kafir kufrun duna kufrin sebagaimana yang disampaikan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ya. Tapi apapun penafsiran pengertiannya, itu orang sudah bisa ditetapkan kafir
atau orang tersebut sudah menyandang kafir. Allahu akbar walillahil hamd, nauzubillahi min dzalik. Yang ninggalin salat sengaja kafir. Nah, ini diperkuat oleh satu riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farqu bainana wa bainahum, bedanya kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Yang salat ya kita, umat aku. Yang enggak salat berarti. Nah, ini adalah satu hadis yang memperkuat yang ninggalin salat sengaja kafir. Ya, makanya banyak juga saudara-saudara kita yang berani ninggalin salat mengingat enggak, kafir ini bukan keluar dari agama. Sekarang bagaimana enggak keluar dari agama, Pak? Bagaimana dia enggak menyepelekan sesuatu yang memang Allah anggap penting dan ditetapkan untuk kita? Itu kita sepelein. Itu kita sepelein. Enggak ada, Pak, kata yang paling kandungannya itu celaka itu daripada kafir, Pak. Kafir, syirik, nauzubillahi min dzalik. Orang zina itu, dia cukup kita katakan murtakibul jarima, dia melaksanakan murtakibul kabair, melaksanakan dosa yang besar. Tapi enggak kafir. Nah, kalau enggak sholat, kafir. Makanya jangan berani-berani ninggalin sholat. Jangan berani-berani, ya Allah, ngeri. Ya enggak, bukan kafir keluar dari agama. Ya sekarang dia sehat, enggak kemana-mana, atau lagi ada kerjaan, waktu juga banyak, terus enggak sholat, mau ngapain? Makanya kan kalau Imam Syafi'i wa intaraka takasulan, kalau ninggalin sholatnya itu karena malas, dia enggak kafir keluar dari agama. Yang keluar dari agama kata Imam Syafi'i, intaraka jahidan, kalau dia ninggalin sholat, dia ingkari kewajiban tersebut baru kafir. Orang kalau malas itu sekali, Pak, malas, habis itu dia tobat. Lah kalau pakai seminggu, masa malas sampai seminggu? Apa kalau bukan meringankan, merendahkan perintah Allah? Siapapun di antara kita yang merendahkan perintah Allah, menyepelekan perintah Allah, itu kafir, Pak. Apalagi sholat itu termasuk ma'lumun minad-din bid-darurah, sesuatu yang nggak ada satu orang pun itu nggak tahu kalau sholat itu wajib. Beda kalau bagaimana sih jual beli yang sah, bagaimana sih nikah yang sah? Ya mungkin jamaah pada tahu, tapi kalau orang pelosok mungkin nggak tahu. Tapi kalau sholat nggak ada satupun di antara kita, mau yang tinggal di kota, di desa, di dusun sekalipun, nggak ada yang nggak tahu kalau sholat itu wajib. Itu namanya ma'lumun minad-din bid-darurah, sesuatu yang udah pasti diketahui. Alimuhum wa jahiluhum, yang alim dan yang bodoh pasti tahu. Kalau dia ninggalin sholat karena malas, ya nggak kafir. Lah kalau malasnya sekali, ya dia agak sembahyang lagi malas banget, lagi capek banget, malas, habis itu ya Allah dia tobat langsung. Oke lah, mungkin dia kafir tapi tidak keluar dari agama, tapi dia harus taubatan nasuha. Lah malas pakai 2 tahun. Tujuannya apa? Biar dia terpelihara imannya nggak keluar dari Islam. Nggak bisa, Pak. Nah, makanya harus kita berikan pengertian bahwa takasulan di sini ya malasnya sekali paling. Nah, kalau malasnya 2 tahun maka gak aci. Artinya apa? Dia sudah berani menyepelekan apa yang Allah wajib. Allah udah bilang aqimus salata lidzikri. Laksanakan salat buat ingat aku. Ingat aku. Caranya apa? Lakukan enggak mau berarti enggak mau salat, enggak mau ingat Allah. Ya siapapun di antara makhluk hambanya manusia atau jin yang tidak mau ingat Allah, Allah tidak akan mengingat dia. Satu konsekuensinya. Jadi yang selama ini berani ninggalin sholat, berani menyepelekan sholat, berani mengolok sholat, misalkan, nauzubillahi min dzalik, ya nanti tunggu saja. Wa fa'alu ma syi'tum, melakukan apa yang kalian mau. Lakukan saja. Kalau kalian nggak mau dengar Allah, kalian nggak mau ingat Allah, apa? Allah akan tidak ingat kalian. Selesai dah. Rasulullah ingat, nggak berlaku, Pak. Kalau berlaku itu Nabi ingin memasukkan beberapa orang yang Nabi sayang, tapi semuanya man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Rasulullah adalah manusia mulia yang paling tunduk dan taat kepada Allah. Kata Allah, nggak ada nego-nego. Jangan kita punya pikiran kebijakan Allah ini beda dengan kebijakan Nabi. Enggak, Nabi itu selalu ikut. Enggak mungkin Allah bilang A, Nabi B, enggak bisa. Enggak mungkin apa yang ditetapkan Allah itu ditabrakkan oleh Nabi. Mustahil.
Jangan kita berani, biarin dah gue ninggalin sholat, nggak apa-apa lah, Allah marah sama gue, yang penting Nabi senang. Lah, mana ada Nabi senang sama orang yang sama orang yang Allah benci. Biarin dah, gue mau kagak sembahyang, biarin gue zina, biarin Allah marah, yang penting Rasulullah sayang sama gue. Rasulullah yang mana yang sayang? Lah kalau kayak gitu, gimana urusannya? Dan ini nggak boleh pernah terjadi. Maka ulama mensikapinya itu mustahil kebijakan Allah ditabrak oleh Nabi. Enggak bakal. Dan enggak bakal. Ya, zaman sekarang karena kepengen selamat di akhirat, tapi pengen cara instan. Pengen selamat, tapi pengen cara nafsunya, egonya. Ibadah kagak mau, apa yang Allah perintahkan, tapi ngarepnya apa? Nanti juga dapat syafaat Rasulullah. Akhirnya sholat kagak, zina iya, korupsi iya, sholawat amat tasbih dipegang terus. Lah, harapannya kenapa? Biarin Allah marah, yang penting Rasulullah redo. Lah bagaimana Pak? Nggak ada, nggak pernah masuk akal Pak. Allah benci tapi Rasulullah rid. Nggak ada. Rasulullah wajib ikut apa yang Allah inginkan. Rasulullah wajib ikut apa yang Allah tetapkan. Rasulullah wajib tunduk terhadap apa yang Allah tetapkan. Jadi jangan kita tabrak-tabrakin sendiri. Udah biarin dah, nggak apa-apa. Nggak sembahyang juga kan kita habis maulid. Itu namanya nabrak-nabrakin Pak. Ngaco. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka dengan kayak begitu, mereka udah ngelakuin amal baik. Nanti juga kan ada Rasul yang nego Allah. Lah, la ilaha illallah, subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Allah Pak, la mukriha lahu, enggak ada yang maksa. Jadi jangan sampai kita punya pikiran derajat yang Allah berikan tinggi kepada Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ini bisa merubah kebijakan-kebijakan. Enggak bisa Pak. Enggak bisa. Rasulullah itu adalah manusia yang Allah tetapkan sebagai suri toladan dari segi apa? Keyakinannya, ketundukannya kepada Allah. Maka nggak ada satu perintah yang memang Allah perintahkan kecuali yang pertama melaksanakan adalah Sayyidina Muhammad. Zahiran wa batinan, lahir dan batin. Udah pokoknya gue mau ibadah aja gimana kayak Rasulullah. Nggak sama juga, kagak bakal selamat juga begitu. Dia fokus saja ibadah sama Allah, sama Rasul hatinya keras, sholawat nggak mau, begitu kan keras. Ya sama juga, neraka juga Pak. Nggak bisa. Makanya asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna tuh gitu. Nah, penggandengan ini adalah sebagai satu informasi penting dari Allah untuk kita bahwa begitu mulianya Sayyidina Muhammad, begitu mulianya Rasulullah SAW yang Allah gandengkan namanya itu dengan namanya. Tapi kemuliaan, kenapa Rasulullah bisa mulia? Karena tunduk dan taatnya kepada Allah. Allah nggak bakal Nabi berani-berani begini-begini, enggak. Kali berani nyelunak itu karena ogohan atau manja, enggak Pak. Emang kayak kita. Atau bukan kayak kita lah, kayak Bani Israel. Paling songong Pak. Baru dibayain dikit sama Allah, pilih sabaina nafaran, 70 untuk nulis wahyu yang Allah akan sampaikan kepada Musa di Gunung Tursina. Baru jadi bayain sama Allah, baru di alam songong. Apa? Ya Rabb, ya tolong perlihatkan zat kamu. Saat itu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Baqarah, fa akhazathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Saat itu juga disambar geledek. 70-70-nya mati. Nah, iya, jangan sembarangan, jangan ogohan-ogohan. Kalau mau ngadu-ngadu, tapi jangan songong. Habis itu dihidupin lagi sama Allah. Tahu? Ya. Mananya apa? Lu jangan minta sembarangan, jangan suka songong, jangan suka nyeleneh. Gitu. Nah, makanya ini diceritakan oleh Allah agar ini jadi pelajaran untuk Sayyidina Muhammad dan untuk kita sebagai umatnya. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi terbaik. Abdul Rusul, seabdul-abdulnya Rasul dan para Nabi. Karena seluruh cerita itu diceritakan oleh Allah, jangan seperti ini, jangan seperti kaum ini, jangan seperti kaum ini. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Full itu sempurna pada sosok Sayyidina Muhammad. Gak ada celah satu titik pun aib. Agak pernah komplain, agak pernah ngeluh, agak pernah so bener. Wah, itulah Sayyidina Muhammad. Maka jangan suka misain Allah dan Rasulnya. Kalau Allah pilih, perintahkan ya itulah yang diperintahkan Rasul. Kalau Rasulullah suruh sembahyang, kalau Allah merintahkan nyuruh sembahyang, Rasul nyuruh sembahyang.
Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita zakat dan sedekah, Rasulullah memerintahkan zakat dan sedekah. Nggak akan ada yang pernah kontradiksi, Pak. Orang yang menetapkan hukumnya satu, dan itu Maha Esa Allah. Rasulullah apa tugasnya? Menyampaikan. Rasul utusan, Nabi pemberi kabar, utusan. Wakil, kalau wakil itu nggak boleh bawa apa-apa, Pak. Dia harus menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Itulah Rasul. Maka sifat yang wajib bagi Rasul yang harus ada asid, jujur. Harus jujur. Kalau kagak jujur repot, dia bohong ntar. Iya, maka mustahil bagi Nabi itu bohong. Penyampai, bukan punya kebijakan Nabi. Yang punya kebijakan itu Allah. Rasulullah menyampaikan. Makanya kagak bakal kontradiksi. Gak apa-apa dah. Peluk-pelukan sama perempuan habis maulid ini. Lah emang apa habis maulid? Iyalah kan Rasulullah dapat syafaat. Jadi Allah nggak ngazab. Lah jadi ya kalau begitu yang Allah ngikut Rasul dong. Loh, kalau kita punya pikiran begitu, Pak, waduh, keluar dari agama, Pak. Kok Allah ngikut Rasul? Bukan Allah yang ngikut Rasul, Rasulullah ngikut Allah. Pahamin ini, Pak. Jangan sampai nanti setan mulai bermain, kita iya aja. Makanya itu kan ada satu kitab namanya Tablisul Iblis, pengaruhnya iblis di dalam menyamarkan kita. Setan itu pinter banget. Walihaza qala Nabi, ya makanya jangan ninggalin sholat. Ayo nih, ya Allah. Kalau kita udah berani ngelalain sholat, maka putuslah hubungan kita dengan Allah. Dari itu Rasulullah SAW bersabda yang dikeluarkan oleh Al-Imam As-Suyuti fi Durrul Manthur, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih idza kana sajidan. Hamba paling dekatnya seorang hamba kepada Allah, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah itu saat dia sujud di dalam sholat. Allah dekat, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pada saat mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah? Fa inni qarib. Katakan ya Muhammad, aku ini dekat. Wa aqrab min hablil warid. Dan lebih dekat daripada urat nadi yang ada di kita. Berarti kita nggak bisa culas kondisi dan keadaan. Terus terpantau. Dan paling dekatnya kita dengan Allah itu yaitu di waktu sujud. Nah, sujudnya ada di sholat. Lah kalau kagak pernah mau deketin diri dan nggak pernah deket sama Allah, lah mau gimana urusannya, Pak? Nanti di sono minta tolongnya sama siapa? Sama Allah. Nah, kalau nyari mukanya sama manusia, sama makhluk, nanti sama Allah disuruh cari muka yang selama ini kau cari muka yang selama ini kau cari. Ya, Allah udah nggak mau ngakuin. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah, Pak, yauma yafirrul mar'u min akhi, ummihi wa abi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi Allah. Wa la yas'alu hamimun hamima. Saya sama Bang Mursidi dekat saudara. Di sini saya masih suka saling tanya. Di sana nanti, Pak, itu teman dekat aja udah nggak nanya. Kenapa nggak nanya? Karena saat itu seluruh manusia akan kabur dari emaknya, dari temannya, dari emaknya, dari anaknya, dari keluarganya, dari bapaknya. Dan seluruh orang, setiap orang itu akan berharap biarin anak, bini, bapak, keluarga aku yang masuk neraka, yang penting aku selamat. Berarti siapa yang bisa nolong saat itu? Wahidul Qahhar. Maka kalau nggak kenal Allah, Pak, di dunia ini, ya udah selesai dah, Pak. Udah nggak ada yang berarti. Kamu mau miliki dunia beserta isinya, kamu mau memiliki kekayaan dunia beserta isinya, kamu mau memiliki kemegahan kerajaan, ya istana, dunia seisinya, udah nggak ada manfaatnya, Pak. Demi Allah, nggak ada manfaatnya kalau nggak kenal sama Allah. Maka beruntung bagi kita yang Allah kenalkan kita dengan Allah lewat Sayyidina Muhammad SAW. Iya. Nah makanya lihat ini, Pak, ini yang paling mahal, walaupun mungkin dari segi ekonomi kehidupan kita ya seret-seret dikit dan banyak seretnya, biarin, nggak lama, ntar juga sakit, habis sakit mati beneran, Pak. Habis itu udah kelar kan hidupnya, perjalanan hidup dunia kita udah kelar. Masuk di situ baru pengaruh dari kita kenal sama Allah, di situ Allah akan berikan kepada kita.
Kata Allah, fazkuruni azkur. Ingatlah kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kali. Nah sekarang saya tanya, kita sampai sekarang ingat sama Allah nggak? Ingat nggak sama Tuhan kita kalau Tuhan kita Allah? Yakin nggak? Lah masa kita udah ingat-ingat Allah nggak ingat? Bohong Al-Quran, mustahil Al-Quran bohong. Mustahil Al-Quran bohong. Al-Quran firman Allah, nggak akan pernah bohong satu titik pun. Nah berarti kalau kita memang udah jadi tukang ingat Allah di dunia ini ya, kita sholat, kita ingat Allah, kita istighfar, kita tobat. Kata Allah, iya, azkurhum. Kata Allah, aku akan ingat kalian. Makin banyak kita ingat Allah, makin banyak juga Allah ingat kita. Makin dekat kita ingat Allah, makin dekat pula Allah ingat kita. Makin sering kita ingat Allah, maka Allah perintahkan Sayyidina Jibril, ahbir malaika, kabarkan seluruh malaikat, inni uhibbuhu, aku suka kepada dia. Berarti seluruh malaikat kenal sama kita? Malaikat Israel? Kenal kan? Ya kenal, dia yang nyabut ruh kita nanti. Lah iya orang kenal mah Pak. Kalau itu sih manusiawi. Iya, kenal Pak. Bagaimana nggak kenal? Seluruh malaikat kenal Pak sama yang zikir sama Allah. Apalagi malaikat Israel. Dia kenal Pak. Kita nggak kenal, dia kenal. Kenapa? Allah yang mengenalkan dia, ini hamba. Ini dia orang yang ingat sama aku. Kenalin. Lah kalau Allah yang nyuruh, malaikat kagak ada yang berani. Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan itu dalam keadaan taat. Enggak ada melenceng sedikit pun. Kata Allah, cintain dia. Ya enggak bakal malaikat ini disuruh mencintai seseorang yang mimpi, yang khayali, yang halu. Enggak. Artinya apa? Tuh sosoknya tuh yang kamu cintain. Siapa? Kang Udin. Jelas kan? Kang Udin. Kan gitu kan? Nah artinya malaikat Israel tahu nggak? Kenal nggak? Nggak kenal. Giliran nanti meninggal, udah nggak pakai ini. Oh Udin, beres sudah. Iya, iyalah. Iya. Makanya beruntung bagi orang dalam kehidupan dunia ini kenal Allah. Kenal Allah, apalagi dia puji-puji Allah, Pak. Udah kenal dia puji-puji. Udah kenal disanjung-sanjung. Udah kenal diagung-agung. Oh kata Allah, iya aku kenal. Kalian tidak lupa kepada aku tidak akan melupakan kamu. Berarti proses di mana manusia tidak punya daya dan upaya itu adalah yang pertama akan dialami kita. Awal nanti sakaratul maut. Dunia udah keluar sepotong, akhirat baru masuk sepot. Hancur. Siapa yang bisa nolong? Gerak-gerak ini nggak ada, sekuat-kuat. Maka dalam satu riwayat itu sekuat-kuatnya kita teriak nggak ada yang dengar. Tapi yang nolong siapa nanti? Beruntung Bapak, makanya yang lihat ini Pak, beruntungnya ini paling gede Allah kasihnya. Ini aja fokusnya Pak. Jangan ngelihatnya kepada susahnya hidup kita. Kalau ngelihat itu Pak, aduh, nikmat-nikmat besar kita nggak syukuri. Mohon punya duit apa mauan kenal Allah? Bagus, kira anak pasang kuping. Kali ya, mohon punya duit. Meran sono. Ini pilihan Pak, bukan mau dua-duanya. Kita makan mau dua-duanya mulu. Mendingan hidup kayak begini, tapi kita dekat sama Allah, Allah kenal sama kita. Atau memang kita ingin diberikan sesuatu, tapi kayak Firaun. Pilih. Lah Kang Udin doang yang jawab. Lah iya Pak, hidup ini pilihan ya. Hidup ini pilihan. Nah, makanya sabarlah dengan kondisi hidup yang sifatnya berputar, tapi terus bersyukur sama Allah dengan Allah telah berikan yang termahal buat kita, yaitu kenal Allah. Nah, paling dekatnya hamba dengan Allah itu saat dia sujud di dalam sholat. Maka dalam riwayat yang lain, faqaminun alla yustajaba lahu. Nah, maka saat posisi sujud, mau sholat wajib ataupun sholat sunnah, mau di sujud pertama atau sujud kedua, ketiga, atau terakhir, sepakat ulama sebagaimana yang disampaikan Sayyidina Muhammad, disunnahkan berdoa. Jadi kalau lagi sujud tuh banyakin doa. Yang pertama saat dia tidak jadi imam. Yang kedua, ya doanya ini ya sebagaimana kebutuhan kita. Nah inilah khilaf di antara ulama.
Ya, kalau mayoritas mazhab Syafi'i bahwa kalau kita ingin doa yang sifatnya itu adalah kebutuhan hajat kita di waktu sujud, maka berdoalah dengan bahasa hati kita. Hati aja ngomong Bang Ulo. Wow. Ya minta, apa nanya minta. Tapi lagi kagak jadi Ya kalau imam makmumnya bini ya kalau makmumnya bini anak sebelum sholat ngomong, "Oi, nanti kita di sujud doa lama-lamaan ya." Siap nggak? Siap. Oke, aman. Tapi kalau kayak imam di sini, imam sholat atau masjid nggak bisa. Karena apalagi kalau di sini kan banyak yang udah sepuh kan, yang dirinya juga udah banyak gegen. Iya gitu kan? Iya, kalau kelamaan ntar marah Ustaz Anwar lagi. Panjang aja protes, bener. Emang kita ini mental-mental orang yang belum betah sama ibadah, Pak. Bener gak? Makanya tes aja deh Ustaz Anwar sekali-kali ya. Panjangan. Langsung nulis surat ke DKM. Tolong diberhentikan tuh imam ya. Nauzubillah min dzalika. Susah emang. Orang kita itu susah. Ya tapi dari sekian banyak begini nih, memang hanya berapa orang aja yang suka imamnya lama. Ya tapi tetap standar yang ditetapkan Nabi untuk imam, kalau sholatnya berjamaah, makmumnya juga umum, bukan orang-orang yang spesialis gitu. Kita nih umum nih kan. Maka imam itu falyukhaffif, hendaknya katalah Nabi, dia harus meringankan, mempercepat sholatnya. Artinya surat-suratnya juga surat-surat yang sebenarnya kalau diresapin sholat enak Pak, enak. Kita orang mau buru-buru buka handphone sih, ya mau buru-buru pulang. Iya, kita tuh mau buru-buru pulang, padahal di pulang juga bini itu juga. Kali kalau buru-buru pulang bini ganti, rasanya ini pulang bini itu aja. Bener nggak? Tapi lagi sholat pengen buru-buru pengen buru-buru kelar, pengen cepet buka handphone. Emang di handphone ada apaan? Gak ada apa-apa, kagak ada yang WhatsApp. Potongan jelek begitu. Bener kagak? Cuman setannya emang bisa. Setannya emang bisa. Buru-buru cepet, lama amat sih kan kita punya hajat, punya keperluan, lapar. Nyampe di rumah mah kagak makan juga. Nyampe di rumah ya orang keluarga itu aja. Maka beruntung orang yang dikasih betah di dalam sholat. Siapa di antara kita yang dikasih sama Allah betah dalam sholat? Ayo. Mau dicoba? Gak ada yang berani Ustaz Anwar. Kalau bilang mau dicoba, gak ada yang berani, gak berani dijawab. Bukan mainnya, mudah-mudahan manfaat ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil